Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran berada di bantaran Sungai Progo ya teman-teman ya. Kira-kira di sana kita mau ngapain ya? Apa di sana kita akan tiduran atau justru kita akan merenungi nasib di sana ya? Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Nah, ini teman-teman, kita sudah turun ya di sebuah kayak jalan yang menurun ya, karena sebenarnya kita ini yang kita pijak ini, kita sudah masuk ke dalam kekuasaan Sungai Progo. Jadi kemungkinan besar bahwa lokasi yang kita pijak ini, seandainya hujan deras dan menimbulkan banjir yang besar, air Sungai Progo itu sampai ke sini ya teman-teman ya. Tapi ya kemungkinan besar peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi di masa lalu ya, tidak terjadi di saat ini, karena kita tahu ya bahwa debit air Sungai Progo ini di zaman modern ini sudah banyak turun drastis ya teman-teman ya. Ya ini teman-teman ya, terbukti ya, ini di sepanjang Sungai Progo ini muncul daratan-daratan baru teman-teman ya. Jadi daratan-daratan ini dahulu kala ya masuk ke dalam lingkup aliran Sungai Progo teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman sebenarnya ekspedisi kita kali ini tuh kita intikan ini untuk melihat bagaimana kondisi terkini dan terupdate dari bekas jejak jembatan Serandaan 1 yang kemarin itu sempat dihancurkan ya, atau dirobohkan ya, dan dihilangkan. Dan inilah teman-teman kondisi terupdate terkini dari jejak jembatan Serandaan 1 yang kini sudah hilang total teman-teman ya, dan kini menjadi sebuah jalan kecil ya teman-teman. Lah, batu-batu ini adalah saksi-saksi bisu akan kejayaan jembatan Serandaan 1 ya. Jadi jembatan Serandaan 1 ini adalah jembatan yang awalnya itu dibangun pada masa kolonial Belanda, tapi tidak tahu kenapa di tahun 2025 ini malah justru dihilangkan atau dihancurkan, dan kini sudah hilang dan tinggal kenangan ya teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman jalan yang kecil ini, jalan tanah ini, kemarin itu atau ya mungkin sekitar tahun 2024 ya, itu di sini tuh terbentang sebuah jembatan besar, jembatan yang kokoh yang dibangun di era kolonial Belanda. Yang jadi pertanyaan TV Lebaran itu, kenapa jejak-jejak sejarah yang mungkin ya kita tidak akan bisa mengulangi kembali atau melihat kembali bukti sejarah itu, kenapa justru malah dihilangkan dan dirobohkan? Apa salah dari jembatan Serandaan 1 ya teman-teman ya? Dan di sini saya menemukan jejak-jejak, bukti-bukti bekas-bekas dari jembatan Serandaan 1 ya teman-teman. Kalau dilihat dari struktur batuan-batuannya, betul-betul jembatan ini sebenarnya jembatan yang kokoh dan kuat dalam pembangunannya. Nah, ini teman-teman, inilah hamparan luas dari Sungai Progo ya teman-teman ya, yang kini kita temukan atau kita lihat ini sudah menjadi daratan ya, seperti ini teman-teman. Ini menunjukkan bahwa kejayaan dan kewibawaan dari Sungai Progo ini sudah menurun drastis ya, seiring perkembangan zaman dan seiring dengan pembangunan yang merajalela, yang mengakibatkan debit air ini semakin menurun ya teman-teman ya. Ini teman-teman, kita akan menuju ke pinggiran Sungai Progo lagi ya, karena apa, pinggirannya jadi maju teman-teman ya. Kenapa ya? Karena airnya itu semakin surut dan cuma di tengah teman-teman ya. Jadi kita akan menuju
ke sisi tengah dari Sungai Progo untuk melihat aliran Sungai Progo, dan kita pun ini melewati jalan yang menjadi jejak akan jembatan Serandaan 1 yang kemarin itu ya, tahun 2024 itu masih berdiri kokoh ya. Cuma karena rusaknya dam Serandaan yang berada di sisi selatan itu mengakibatkan kaki-kaki tiang-tiang dari jembatan Serandaan 1 ini ada yang patah dan tergelincir ya, dan pada akhirnya ambruk teman-teman. Dan yang saya sesalkan, kenapa justru dirobohkan, kenapa tidak diperbaiki teman-teman gitu ya. Padahal kalau kita dari awal itu bisa memperbaiki dari kaki-kakinya, saya yakin jembatan ini akan masih ada sampai saat ini ya. Nah inilah teman-teman, di depan saya ini adalah hamparan jejak-jejak dari jembatan Serandaan 1 ya, yang wah itu usianya sudah ratusan tahun teman-teman ya. Ini adalah salah satu bukti bahwa pembangunan atau bangunan-bangunan di era Belanda itu betul-betul bangunan yang betul-betul diperhitungkan kekuatannya dan keawetannya ya. Coba hitung aja teman-teman, sudah hampir 100 tahun jembatan ini masih berdiri kokoh ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, batuan-batuan yang saya demok-demok ini ya, atau mungkin saya pegang-pegang ini adalah batuan-batuan peninggalan di era Belanda ya teman-teman, atau di era-era ya zaman dahulu kala ya teman-teman ya. Tapi sayangnya sudah roboh dan tinggal kenangan. Ini teman-teman, ini hamparan batuan-batuan yang keras-keras ya teman-teman. Ini kalau dimakan wah bisa rontok giginya. Ini menandakan kalau batuan ini betul-betul batuan yang super kuat dan super kokoh ya. Ini nih, dan kita tadi kan lihat besi-besi betonnya itu kan, itu betul-betul kuat sekali ya teman-teman ya. Dan kita akan mencoba melangkah lagi teman-teman, dan kita nanti tidak afdol seandainya kita tidak menyentuh airnya ya. Ini lihat teman-teman ya, lihat aja airnya itu sudah sangat sedikit sekali ya. Seandainya kita timbun beberapa kubik tanah, itu kemungkinan sudah menjadi daratan ya, dan bisa dipergunakan untuk membangun perumahan ya. Nah ini teman-teman, yang bikin kaget di Lebaran, kita menemukan sebuah gua teman-teman ya, gua kecil ya. Nih. Apakah ini gua juga peninggalan dari zaman Belanda ya? Karena bagaimanapun juga struktur dari pembangunan jembatan ini dibangun di era-era Belanda ya, di zaman-zaman pabrik gula Sewung Galur ini masih berfungsi atau aktif ya. Ini teman-teman nih. Ini berada di bawah dari Sungai Progo teman-teman. Apakah ini dahulu kala di sini ada terowongan ya, atau ada apa lah? Ini di sini pun kita melihat ada sebuah kawat-kawat ya. Ini. Dan kawat-kawat ini menurut TV Lebaran berguna untuk sebagai penguat ya, penguat dinding atas ya. Kemungkinan seperti itu ya. Apakah ini dulu berfungsi sebagai apa, atau gua ya teman-teman ya, atau apa teman-teman. Dan di sini pun kita melihat juga batuan-batuan ini, dan kita melihat kawat-kawat ya. Kalau dilihat dari strukturnya, ini kan sebuah mungkin bangunan yang mungkin ya di era-era Belanda teman-teman ya. Kira-kira apakah ini sebuah gua ya? Tapi kalau dilihat dari strukturnya atau dari ini penampakannya ya, ini gua ya, gua kecil ya. Jadi kita tidak salah kalau kita menyebut gua, tapi ini fungsinya apa dan dibangun di era apa kita belum mengetahui ya. Kalau dilihat dari tadi jaring-jaring besi tadi ya, itu menunjukkan mungkin ya di era-era kolonial Belanda akhir ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita menemukan juga nih batuan-batuan balok-balok ya. Ini gunanya untuk menangkal ini agar air itu tidak menggerus ya, agar tidak deras banget gitu ya. Dan di sini pun kita juga melihat banyak pemancing ya, yang menikmati hawa sejuk, hawa seger ya di sekitar sini ya. Dan kali ini pun kita datang itu diiringi dengan ini ya teman-teman, suasana mendung ya. Dan tadi juga sempat hujan sebentar. Ini menandakan kalau alam ini sudah rusak ya teman-teman ya, sudah tidak bisa ditebak antara ketigo dan rendeng teman-teman ya. Jadi serba bingung ini ya. Ya, kerusakan dalam dunia ini
tentu saja bukan ulah siapa-siapa, tetapi yang menempatinya atau menunggunya ya kita semua dari golongan manusia ya teman-teman ya. Dan kalau nanti alam ini sudah tidak bisa menahan lagi akan kerusakannya, pada akhirnya akan menimbulkan yang namanya bencana alam teman-teman ya. Nah inilah teman-teman suasana situasi terkini terupdate dari bekas-bekas jembatan Serandaan 1 yang kini tinggal kenangan ya. Saya tidak menyangka betul ya bahwa jembatan ini akan dirobohkan atau akan hilang ya. Justru TV Lebaran itu menganggap bahwa jembatan ini akan tetap berdiri atau bahkan diperbaiki atau direvitalisasi ya, karena bernilai sejarah yang mungkin tidak akan terulang kembali dan tidak akan bisa dibaca lagi oleh generasi berikutnya seandainya sudah hilang seperti ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman, saya akan berjalan menuju ke sisi selatan untuk melihat bagaimana kondisi dari perbaikan damnya yang jebol ya teman-teman ya. Apakah sudah selesai atau justru belum selesai atau malah justru terbengkalai ya, kita nggak tahu. Nah ini teman-teman, suasananya seperti ini. Ya kegagahan dari Sungai Progo tinggal kenangan. Kini yang kita lihat hanya sedikit derasnya airnya dan kekuasaan atau kerajaan Sungai Progo sudah berganti menjadi daratan yang dahulu kala tentu saja berjibun ya, air melimpah ruah. Kini tinggal kenangan ya, seperti ini teman-teman ya. Ini kalau didirikan satu dusun atau satu RT bisa teman-teman ya, nanti namanya Dusun Bantaran Sungai Progo itu ya. Nah ini teman-teman ya, kita melihat di depan kita ini ada sebuah bangunan yang cukup besar dan kokoh. Tak lain bangunan ini adalah Jembatan Serandaan 2. Jembatan Serandaan 2 ini adalah pengganti dari Jembatan Serandaan 1 yang kini sudah tinggal kenangan, sudah hilang sama sekali teman-teman ya. Dan inilah karya anak bangsa di era-era ya era-era sekarang ya, karena konon Jembatan Serandaan 2 ini dibangun sekitar tahun 2005 ya, 2005-2006 ya. Jadi ya masih belum lama-lama amat ya teman-teman ya. Dan ini adalah situasi dari tiang-tiang dari jembatan ini ya. Dan tanah-tanahnya sudah banyak juga yang tergerus ini, hingga kita dapat melihat pondasi-pondasi yang ada di bagian paling bawah ya. Dan sangat bahaya sekali ya teman-teman ya, seandainya tanah-tanah ini tergerus dan nanti pijakan dari pondasi-pondasi ini tidak akan bisa mencekram lagi ke tanah ya, dan pada akhirnya kekuatan dari jembatan ini akan berkurang ya. Dan nasibnya ya sama seperti Jembatan Serandaan 1 kemarin teman-teman ya, seperti itu. Jadi tiang-tiangnya atau pondasi-pondasi bawah ini sudah tidak mencengkram di tanah ya, dan pada akhirnya tiang-tiang ini tidak mampu menahan beban jembatannya, dan pada akhirnya roboh teman-teman ya. Dan yang paling disayangkan yaitu teman-teman, kenapa justru tidak diperbaiki tapi malah dihilangkan, itu loh. Nah inilah teman-teman, ini adalah suasana dari Sungai Progo ya teman-teman ya. Dan di selatan sana itu adalah dam Serandaan yang kemarin sempat jebol ya, dan kayaknya kemarin juga diadakan revitalisasi, tapi saya nggak tahu bagaimana kondisi saat ininya ya, sudah jadi atau belum ya. Nah inilah teman-teman, ini adalah gua yang kita maksud tadi. Saya pun kaget ya, dan ini kayaknya ada misteri di dalamnya ya. Kira-kira misteri apa ya teman-teman ya? Atau di dalamnya ada peninggalan-peninggalan dari Belanda, sebuah mungkin senapan atau apa ya, kita tidak tahu ya. Tapi bagaimanapun juga ya teman-teman ya, lokasi ini adalah lokasi yang mempunyai histori di masa lalu ya, yang memang seharusnya tidak dihilangkan ya. Di sini dahulu kala pernah hidup orang yang lahir di seberang jauh sana ya Belanda, tapi mereka datang kemari
melaksanakan kehidupan di sini ya, dan meninggalkan jejak-jejaknya ya, seperti jembatan ini teman-teman ya, jembatan Serandaan 1. Dan saat ini saya ini posisinya berada di barat Sungai Progo, karena di sini pun saya akan melihat bagaimana kondisi jembatannya itu dari sisi barat ya. Yang kemarin ya, 2 tahun kemarin jembatan ini masih berdiri kokoh, masih begitu megah, sangat masih begitu klasik ya. Kini sudah hancur lebur menjadi puing-puing seperti ini ya teman-teman ya. Kita akan mencoba berjalan kembali teman-teman untuk melihat bagaimana kondisi dari jembatannya. Dan kita pun masih menemukan jejak-jejak besi-besi beton ya, di era-era zaman dahulu kala ya teman-teman ya. Ya, inilah sebuah sejarah yang semua akan menjadi sejarah pula ya teman-teman ya. Jadi jangan mengira ya bahwa sejarah itu hanya ada di masa lalu, karena kita pun nanti akan menjadi sejarah pula bagi orang-orang generasi berikutnya. Karena hidup ini hanyalah bergantian ya, ini akan berputar dan berputar. Yang dulu bayi kini sudah dewasa, yang dewasa jadi tua, tua jadi tanah ya. Kita pun akan berputar seperti itu. Semua akan menjadi sejarah bagi anak cucu kita. Nah ini teman-teman, ini ada besi-besi beton yang masih tertancap begitu kuat sekali ya. Ini menunjukkan bahwa rekonstruksi dari Belanda itu bukan main-main ya. Mereka betul-betul memperhatikan akan kekuatan dan keawetannya ya. Saya yakin kok teman-teman ya, kalau jembatan ini kemarin itu di saat sudah sudah tergerus ya, dan terlihat tiang-tiangnya itu ya diperbaiki atau mungkin ya disangga, saya yakin masih akan kuat sampai saat ini ya. Nah ini teman-teman, di sini sudah menjadi puing-puing ya teman-teman ya. Bagaimana dahulu kala orang-orang Belanda lewat di sini, mereka mungkin naik sepeda ya, nona-nona Belanda, none-none Belanda juga ada yang manis-manis putih ya, lewat sini. Karena di sisi barat dari lokasi ini kan ada yang namanya pabrik gula Sewung Galur ya, yang di situ itu petinggi-petingginya adalah dari kalangan Belanda teman-teman ya. Nih teman-teman, jadi di awalnya jembatan ini tuh dipakai untuk lori pengangkut tebu ya, pengangkut gula teman-teman ya. Terus seiring waktu setelah pasca kemerdekaan, jembatan ini dipergunakan untuk umum. Jadi setiap kendaraan tuh boleh lewat sini ya. Tapi ya sekarang tinggal seperti ini teman-teman ya, sudah menjadi kenangan. Dan kita tadi juga sempat menemukan sebuah gua ya teman-teman ya, gua misteri ya. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang. Nah ini teman-teman, ada besi yang sangat kuat sekali loh, ini menunjukkan kekuatan bangunan di masa lalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.